Selamat hari Minggu Kak Jessica. Selamat hari Minggu juga Kak Lucy. Apa kabar Kak Jessica hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Gimana kalau Kak Lucy? Puji Tuhan baik juga. Nah, coba tadi kayaknya masih semua sih adik-adiknya ya Kak Jessica ya. Nih. Betul. Kita sapa lagi kali ya. Selamat hari Minggu adik-adiknya ya. Ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh, mulai naik ya Kak. Mulai semangat lah ya. Betul. Kita mau sapa dulu nih amang-amangnya. Amang Sintua dan Amang Pendeta. Coba Kak Jessica sapa Amang Sintuanya dulu. Oke, kita sama-sama sapa Amang Sintua ya. Selamat hari Minggu Amang Sintua. Oke, Amang Sintuanya senyum, berarti adik-adik juga harus senyum, oke? Oke, sekarang Amang Pendetanya ya. Selamat hari Minggu Amang Pendeta. Selamat hari Minggu. Baik Amang Pendeta, kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Amang Sintua gimana? Mantap, puji Tuhan. Nah, ada yang kurang. Kita belum sapa kakak abangnya. Iya, kakak abang sekolah minggunya belum disapa. Iya, ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Oke. Nanti kalau misalkan disapa adik-adiknya, kakak sekolah minggunya berdiri ya. Oke. Sapa adik-adiknya lagi. Oke. Sapa kakak abangnya ya. Selamat hari Minggu kakak abang sekolah minggu gitu ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Sekolah minggu. Oke. Pada belum sarapan kali ya kakak abangnya kali ya. Semangat ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah. Adik-adik dan jemaat semuanya dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Amin. Oke, Kak Jessica, karena kita tadi kan udah sapa adik-adiknya nih Kak. Iya. Kita mau tahu lagi semangatnya adik-adik. Oke, kita sapa lagi. Bukan Kak, kita mau tes adik-adiknya. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi Kak. Oke, kita mau nyanyi. Kita mau memuji Tuhan ya adik-adik semua. Yang semangat ya. Dari mana Kak? Dari BESM nomor 97, Holland Dak Danak. Ayo Bang. Boleh sambil tepuk tangan ya. Kali ini kita nggak ada kajonnya. Jadi tepuk tangannya adik-adik lebih semangat, oke? Holandak dana namet metau alana boyau tu Jesus lah Holan ibana ololaki pai masahat tu surgoi ayat 2. Tuhan Yesus jang ko aon tung somar gogo dak danak mon di hongolutku pake mai tahasa. Sekali lagi deh ayat 1. Yo Holandak danak namet metau alana boyau tu Yesus lah Holan ibana oloaki pai masahat tu surgoi. Oke, adik-adiknya boleh duduk lagi. Udah semangat ya Kak Jessica? Kak Jessica udah Oke. semangat belum? Udah semangat dong dari tadi. Oke Kak Jessica. Oke Bang, kita lanjut lagi. Kita mau nyanyi lagi. Masih nyanyi di buku ND Sekolah Minggu nomor 93, Tuhan di Bata. Tuhan di Bata, saya ramoti
boleh bangkit berdiri. Sai tok tong raja aleton di parbadia rohanami asaria mangoloi hata umbardurohan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Haleluya. 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 Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi. Oke, kita mau nyanyi lagi sebelum kita masuk ke hukum Taurat. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Anak-anak sekolah minggu, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Alkitab kita, yaitu Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena itu marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai segala dengan perintah-Mu. Amin. Oke. Sekarang adik-adik masih dilihat buku lagunya. Kita buka halaman 2 nomor 6. Kita menyanyi Roma tu Yesus.
adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami mengaku sering tidak saling mengasihi sehingga mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik pasti semua pada tahu, Mama Papa juga pada tahu. Ayo kita nyanyi, Bang. Yesus Sayang Padaku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, epistel yang menjadi ayat bulanan di bulan Mei, yaitu Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Oke, amin. Oke, kita mau pengakuan iman rasuli. Kita mau menyanyikan lagu Neng Haholong Aku. Adik-adik bangkit berdiri. Ai holong rohana didak danaki, mangsailas rohaku dunghu botoi. Adik-adik sekolah minggu semuanya, marilah kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Oke, Kak Jessica, sebelum kita dengerin Amang Pendeta, Kak Lucy ada sedikit pengumuman untuk adik-adik. Nah, di sini Kak Lucy mau nanya, siapa di sini yang kelas 3? Angkat tangan kelas 3. Kelas 3. Oke, yang kelas 4? Mana yang kelas 4? Oke. Yang kelas 5? Oke, banyak. Yang kelas 6? Oke, nah kenapa sih Kak Lucy nanya kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 Kak? Nah, kita di bulan Juni, bulan depan, kita ada kebaktian Padang. Oke, untuk kelas 3, 4, 5, 6 dulu tapi ya. Jadi yang di bawahnya kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai kelas kana itu belum bisa ikut gitu. Tapi nanti kalau misalkan tahun depan ada lagi bisa ikut gitu yang naik-naikan kelas. Nah, kita mau ada kebaktian Padang nih adik-adik kelas 3, 4, 5 dan 6 gitu. Di mana sih Kak? Ada deh. Nanti diumumin sama kakaknya. Di mananya? Ada yang udah daftar belum kira-kira? Coba angkat tangan. Yang udah daftar? Oke, banyak yang udah. Coba angkat tangan dong Kak Lucy mau lihat yang udah daftar. Oh, udah ada ternyata yang udah daftar. Kak Lucy daftarnya ke siapa sih? Nanti di luar ada Kak Ica Hutapea yang akan nungguin adik-adik untuk daftar. Yang mana sih orangnya? Coba Kak Ica angkat tangan. Tuh, itu Kak Ica. Tapi kalau misalkan nanya dulu ke Mama boleh nggak Kak? Boleh banget. Adik-adik boleh daftar minggu ini, minggu depan juga boleh. Nanti ada form dikasih sama kakaknya, kakak abangnya yang di kelas. Nanti adik-adik isi. Nanti adik-adik tanya dulu tapi sama mama papa, boleh nggak mapa gitu. Kan kita dari pandemi kemarin nggak ada kegiatan nih. Nah, kita mau ada lagi kegiatan kebaktian Padang dulu. Oke. Tapi untuk kelas 3, 4, 5 dan 6. Jadi ikut ya adik-adik ya. Nanti sama kakak abangnya. Gitu pengumumannya Kak Jessica. Oke, terima kasih Kak Lucy. Oke, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau siapin Alkitabnya, coba disiapin. Kakak Lucy mau lihat semuanya. Semuanya. Pegang Alkitabnya, iya, coba. pegang Alkitabnya. Coba. Ada yang nggak bawa nggak? Coba yang nggak bawa angkat tangan, yang nggak bawa. Yang nggak bawa coba angkat tangannya. Yang nggak bawa, aku mau lihat yang nggak bawa bang. Kalau yang bawa nggak usah angkat tangan. Oh ada, masih ada Kak yang nggak bawa. Iya. Ada lagi? Oke. Banyak Sekarang yang bawa coba angkat Alkitabnya yang bawa. Alkitabnya. Banyak. Wow. Yang sebelah kiri sana ada nggak? Mamanya. Oh belum ya, lagi disiapin. Oke, diturunin lagi. Sekarang bukan Alkitabnya doang yang disiapin, tapi duduknya yang bener, gak boleh ganggu-ganggu temennya. Coba duduk yang rapi, mana duduk yang rapi? Yang rapi, duduk yang manis coba. Gak boleh ngobrol. Terus nanti dengerin Amang Pendetanya, oke? Oke, kita mau nyanyi lagu Bang yuk. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Untuk kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Mari adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Sudah? Sudah. Ya, Amang akan bacakan untuk kita semuanya. Ikuti bersama. Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantunya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup."
Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Mereka semua merasa sangat terhibur. Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini merupakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan, ajaib. Ada mujizat, karena ada orang yang sudah mati tapi hidup kembali. Ternyata orang yang mati hidup kembali mengikuti apa yang telah Yesus lakukan, ya. Yesus sudah mati tapi dia hidup kembali. Bayangkan adik-adik, dia sudah mati, matanya sudah ditutup, dia tidak bernapas, dan dinyatakan mati, taunya hidup kembali. Ajaib enggak? Ajaib. Mujizat enggak? Mujizat. Nah, ceritanya seperti ini. Adik-adik, pada satu malam Paulus, siapa? Paulus mengajar, memberitakan firman kepada semua orang di satu ruangan di lantai 3. Kayak rumah pendeta, ya, lantai 3, ya. Iya, di lantai 3 Paulus bercerita, menceritakan, memberitakan firman Tuhan. Tahu enggak adik-adik, ada salah seorang pendengarnya yang mendengar cerita atau firman Tuhan dari Paulus ini, seorang anak muda. Dia masih muda, namanya Eutikus. Siapa? Eutikus, bukan tikus, ya, ada eunya. Eutikus, ada seorang muda namanya Eutikus. Tapi tahu enggak, Eutikus ini dia mendengarkan firman Tuhan. Dia seperti ini, duduk di jendelanya tidak pakai pembatas. Dia duduk, kemudian dia dia ngantuk mendengarkan firman Tuhan. Dia ngantuk, lalu tertidur. Eutikus ini ngantuk lalu tertidur. Lama kelamaan dia seperti ini, kan gitu kan. Jadi dia tidak dengar firman lagi, tapi dia sudah tidur. Akhirnya dia jatuh dari lantai 3, dari jendela lantai 3 ke bawah. Wah, dia akhirnya mati. Eutikus mati. Kemudian Paulus melihat, mendengar keributan itu. Paulus ini datang dan merebahkan dirinya di atas anak muda itu yang bernama Eutikus. Kemudian Eutikus yang sudah mati ini hidup kembali. Mujizat terjadi karena kuasa Tuhan maha besar. Dia memberikan mujizat
kepada setiap orang. Nah, adik-adik semuanya, siapa di sini yang sudah ngantuk? Siapa yang sudah ngantuk? Tunjuk tangan, ngantuk. Waduh, banyak ini yang sudah ngantuk ini. Ngantuk. Turun tangan. Waduh, bahaya nih. Tadi yang ngantuk itu gimana? Akhirnya mati. Yang ngantuk itu tidur, jatuh, mati. Siapa di sini ngantuk? Siapa di sini ngantuk? Aduh, si Lisan juga rupanya ngantuk dia. Ngantuk dia. Nah, Amang mau pesankan dari firman ini, awas kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan bahaya. Awas kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan ngantuk, nanti tidur lalu celaka dia. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan semua dulu mendengarkan firman Tuhan, jangan ngantuk. 1, 2 ya. Suaranya masih ngantuk ini. Kayaknya suara adik-adik ini ngantuk ini semua. Sekali lagi kuat, mendengarkan firman Tuhan, jangan ngantuk. 1, 2 ya. Ini masih ngantuk. Nah, sekali lagi, mendengarkan firman Tuhan baru jangan ngantuknya, dia langsung berdiri. Jangan ngantuk, kan gitu. Oke, langsung berdiri ya. Bisa? Oke. Mendengarkan firman Tuhan jangan ngantuk. 1, 2 ya. Lompat. Jangan ngantuk. Oke, silakan duduk. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik, ini hanya mendengarkan firman Tuhan. Kadang ada guru dari sekolah melapor ke pendeta. Ada yang melapor. Ternyata anak-anak di sekolah juga sering ngantuk waktu belajar. Siapa di sekolah pernah ngantuk belajar? Mendengarkan gurunya. Lihat dulu abang nih, mendengarkan gurunya sudah mengajar 5 kali 10, katanya 50. Katanya kan, dia tertidur. Ayo pulang katanya, dia tinggal di sekolah. Ada seperti itu karena tertidur. Siapa pernah tertidur di sekolah? Wow, ada juga ini rupanya. Yang ngantuk-ngantuk di sekolah siapa? Aduh. Nah, iya, adik-adik semuanya, dikatakan kalau kita mendengarkan, belajar firman Tuhan di sekolah, jangan ngantuk karena bahaya, bisa saja celaka. Nah, supaya tidak ngantuk, bagaimana caranya, kan gitu? Bagaimana caranya kita supaya tidak ngantuk? Adik-adik, di gereja juga, dengar dulu, di gereja ada orang tua kita, pas ibadah di sana, pas masuk khotbah sudah ngantuk dia, orang tuanya. Ada orang tua kita di gereja ibadah sudah ngantuk dia, langsung gitu. Pas amin selesai khotbah baru bangun. Berarti tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ngantuk? Bagaimana? Persiapkan dirinya. Nah, karena ini sekolah minggu, dengarkan adik-adik, karena ini sekolah minggu, hari Minggu pagi, berarti malamnya harus istirahat, harus tidur. Siapa di sini tadi malam tidur jam 12? Itu bikin ngantuk namanya. Nanti kita belajar ke kelas lagi, ngantuk lagi dia kan, karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Harus istirahat teratur. Ke sekolah juga malamnya harus istirahat dengan teratur. Ingat sekali lagi, siapa yang ngantuk, awas, ada bahaya. Siapa yang ngantuk, awas, nanti
celaka. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang ngantuk mati? Siapa namanya? Siapa mau seperti Eutikus? Tidak ya? Jauh lah itu, jauh. Jadi supaya kita jangan seperti Eutikus yang ngantuk dan terjatuh dan mati itu, hiduplah teratur, istirahatlah teratur. Ketika orang tua bilang tidur, ya tidur. Jangan ketika orang tuanya datang, hei tidur katanya, iya ma, bikin selimut. Taunya mamanya pergi, dia buka selimut, aktif lagi, lompat sana lompat sini. Mamanya datang lagi, hei suara siapa itu? Tidur. Sudah jam 12 malam. Iya mak, katanya, tidur lagi. Taunya mamanya pergi, dia tidak tidur. Ada seperti itu ya? Ada? Jangan bohong. Itu bohong itu dosa. Oke ya? Jangan bohong. Kemudian istirahatlah dengan teratur, jangan gantung. Dengarkan firman Tuhan, karena dari firman Tuhan kita akan mendapatkan sukacita. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga yang selalu setia menyertai kehidupan kami, menyertai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Kami telah beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan ini. Berkatilah anak-anak Tuhan ini supaya dapat menjaga keteraturan hidupnya, supaya mereka tetap disiplin, memakai waktu mereka untuk istirahat, supaya mereka tidak mengantuk untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk belajar di sekolah. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang patuh, yang taat kepada orang tua mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menunjukkan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa buat orang tua, semua orang tua dari anak-anak Tuhan ini, tengah-tengah aktivitas mereka setiap hari dalam pekerjaannya, kiranya mohon Tuhan berkati, limpahkan sukacita, limpahkan rezeki dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu yang selalu setia melayani di gereja Tuhan ini, membimbing anak-anak Tuhan ini. Berkati mereka semua dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah studi mereka. Biarlah mereka mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan Amang Pendeta. Sekarang tutup Alkitabnya adik-adik dan siapin uang persembahannya. Yuk, Coba disiapin dan dilipat yang rapi pastinya. Ya, dilipat yang rapi, dipegang di tangan yang baik. Tangan yang baik, tangan apa sih Kak Jessica? Tangan yang baik itu tangan kiri atau tangan kanan adik-adik? Tangan kanan, betul. Coba yang udah persembahannya dilipat yang rapi begini, coba angkat tangan kanannya. Jangan diusel-usel, jangan dikucek-kucek gitu kan. Kan ini mau dikasih ke Tuhan. Harus rapi dong. Ya. Oke, ada banyak, ada. Oke, ada banyak yang udah rapi. Sudah. Masih ada yang nyiapin Kak Jessica. Ayo Kakak Lucy, Kak Jessica tungguin. Udah belum?
Tangan kanan apa tangan kiri ya? Tangan kanan. Oke, kita mau siap nyanyi ya? persembahan. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat 2, rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Hanya musik. Kita nyanyi ayat 3-nya. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar ada pengumuman lagi sedikit. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 hari ini digabung di kelas Bethlehem. Oke, di kelas Bethlehem. Nah, hari ini juga ada ulang tahun bersama adik-adik. Jadi di kelas setelah adik-adik ibadah sekolah minggu, kita ada perayaan ulang tahun bersama. Oke, terima kasih adik-adik. Boleh naik ke kelas. Selamat hari Minggu.